Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan share tentang cara proses sertifikasi jalur reguler untuk sertifikat halal MUI tahun 2024 ya. Jadi ini adalah prosedur terbaru tahun 2024 ya. Apa saja yang akan kita share pada video kali ini? Yang pertama, dasar hukum yang terkait, kemudian alur prosesnya seperti apa, persiapan pendaftarannya harus bagaimana, kemudian panduan langkah-langkahnya, step by stepnya seperti apa ya. Dasar hukum yang pertama, jadi untuk yang berkewajiban memiliki sertifikat halal adalah ada 3 kelompok. Yang pertama, produk makan dan minuman, restoran ya, kemudian bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman. Yang ketiga, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan ya. Untuk produk makanan dan minuman ini luas ya, semua yang hasilnya dari olahan pabrik maupun olahan masak memasak ini wajib memiliki sertifikat halal. Dasar hukum yang kedua yaitu tentang masa berlakunya. Kalau dulu itu 2 tahun, yang terbaru ini dia berlaku 4 tahun, tentu dengan penyesuaian biaya sertifikasinya. Kemudian yang perlu kita ingat juga bahwa 3 bulan sebelum masa sertifikat berakhir harus dilakukan perpanjangan atau pembaruan ya. Ada sanksinya ya Bapak dan Ibu semua. Kalau kita tidak mengurus hal ini, maka kita akan kena sanksi administratif berupa penarikan barang dari peredaran ya. Biasanya akan disurati dulu, surat peringatan dulu, kemudian kalau tidak diindahkan maka akan berujung pada penarikan barang dari peredaran. Bahkan bagi pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produknya, itu bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 2 miliar. Sebaliknya, jika ada penyelenggara yang tidak menjaga kerahasiaan formulanya, karena di dokumen halal juga akan ada tertuang bahan-bahan baku, komposisi yang terkait produk, itu kalau sampai bocor maka akan mendapat hukuman pidana paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 2 miliar ya. Ini sebagai pelindung ataupun menjaga kerahasiaan formula itu sendiri. Dan ini dari Mas Rizal Bahara, saya kutip dari kumparan.com. Perbedaan sertifikat halal jalur reguler dan self declare itu ada 12 variabel ya. Yang pertama dari segi biaya, yang self declare ini gratis, yang reguler berbayar ya. Yang akan saya jelaskan di sini yang berbayar. Karena untuk yang self declare ini syaratnya lumayan banyak ya. Jadi misalkan prosesnya harus sederhana ya, manual, tidak ada teknologi di sana. Manual itu artinya pakai tangan full ya, tidak ada alat tambahan. Kemudian maksimal outletnya cuma 1, jadi yang punya cabang tidak bisa melalui self declare ini. Kemudian omsetnya juga dalam setahun maksimal hanya 500 juta. Kalau lebih dari itu maka sudah harus memakai jalur reguler. Modal usahanya pun maksimal 2M ya. Lebih dari itu harus masuk reguler. Jadi ini adalah kalau ada satu syarat yang gugur maka sudah tidak bisa pakai self declare ya. Misalkan jumlah outletnya cuma 1 tapi omsetnya lebih dari 500 juta setahun, itu sudah tidak bisa pakai program self declare yang gratis ya. Jadi harus pakai reguler.
Kemudian alur proses sertifikasinya seperti ini. Yang pertama kita persiapan dulu ya, persiapan pendaftaran ini yang butuh waktu lama ya, minimal 1 bulan. Kemudian kita mulai bayar DP kepada pihak LPP POM MUI untuk mendapatkan formulir ya. Formulirnya nanti dalam bentuk soft copy di email biasanya. Kemudian kita juga harus daftar NIB dulu yang terbaru berbasis risiko. Bagi Anda yang sudah punya NIB tapi tidak ada kalimat berbasis risikonya, maka harus membuat ulang ya. Setelah itu kita buat akun di websitenya si halal ya, dan melakukan pengisian data di sana. Nanti akan dibantu dari pihak LPP POM. Nanti dari pihak Badan Penyelenggara Halal akan melakukan verifikasi data dan kelengkapan dokumen kita. Kalau misalkan tidak lengkap, akan diminta melengkapi pada saat itu juga ya, biasanya jeda 1 atau 2 hari. Kemudian mereka akan menghitung berapa biaya pemeriksaannya, karena ini banyak variabelnya ya, dari mulai besaran luas usaha kita, seberapa banyak produk yang diperiksa, dan lain sebagainya. Setelah itu kita akan diberikan tagihan, kita bayar di situ ya. Bayarnya juga macam-macam untuk tarifnya, tergantung dari skala usaha kita. Setelah itu verifikasi pembayaran, ada audit lapangan. Biasanya audit lapangan akan diinfokan ya mungkin 1 minggu sebelum ya, atau 3 hari sebelum diinfokan. Sidang fatwa, setelah sidang fatwa dilakukan, kalau ada koreksi dari pihak auditor, kita akan menyusulkan seperti itu. Misalkan ada beberapa bahan baku yang perlu diganti karena sertifikat halalnya sudah expired misalkan, itu akan dimintai segera diganti dengan mengisi form yang sudah ada. Setelah ditetapkan halal, biasanya ada konfirmasi data usaha, dikonfirmasi alamatnya, merek dagangnya, nama perusahaannya, sebelum nanti dicantumkan dalam sertifikat halal kita. Penerbitan kemudian di-download ya. Jadi ini adalah serangkaian alur proses sertifikasinya ya. Yang warna oranye ini saya tambahkan sendiri, yang warna ungu saya ambil dari pihak LPP POM ya, LPP MUI. Nanti yang lama itu adalah nomor 1 ya, karena persiapan pendaftaran ini kurang lebih 1 bulan, dan nanti untuk mengisinya yang nomor 4 juga lumayan lama ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Kita mulai dengan persiapan pendaftaran ya. Yang pertama, Anda tentukan dulu produk apa saja yang akan didaftarkan di Halal MUI. Misalkan Anda evaluasi dari jumlah menu yang sudah ada ya. Sekiranya ada menu-menu yang Anda mengalami kesulitan memiliki bahan baku bersertifikat halal dan tidak ada penggantinya, lebih baik dihapuskan saja daripada nanti menjadi penghalang ataupun temuan dari auditor itu sendiri. Setelah dievaluasi, sekarang Anda membuat list bahan baku yang dipakai untuk memproduksi daftar menu tadi, daftar produk yang sudah dievaluasi tadi ya. Dengan format seperti ini ya, ada nama, merek, jenis bahan, produsennya dari mana, negara asal, suppliernya dari mana, lembaga penerbitnya apa, nomor sertifikatnya apa, masa berlaku sertifikat halal tersebut sampai kapan ya. Jadi ini wajib Anda buat terlebih dahulu ya, ini yang memakan waktu agak lama ya. Kalau untuk supplier nanti Anda bisa mengisi lebih dari 1 ketika nanti memang belinya dari lebih dari 1 toko ya. Untuk nomor sertifikat halal LPP POM MUI itu Anda bisa cek di
secara online ya, di internet juga ada ya, ataupun di websitenya halal juga ada. Nanti akan ada infonya ya di situ. Kemudian jika ada bahan baku ataupun alat ini, kalau di restoran misalkan ada menu bakaran, itu biasanya kuasnya itu yang harus hati-hati. Kuasnya harus bersertifikat halal ya, jangan pakai kuas yang tidak jelas ataupun tidak ada label halalnya, jangan, nanti akan jadi temuan ya. Kalau ada bahan baku ataupun alat yang belum memiliki sertifikat halal atau punya sertifikat halal tapi sudah expired, maka segera cari pengganti ya, cari pengganti bahan bakunya ya, atau alat yang sudah memiliki sertifikat halal. Nanti link daftar produk yang memiliki sertifikat halal akan saya cantumkan di deskripsi video ini ya, nanti untuk membantu teman-teman semua. Kemudian lakukan pembelian bahan baku pengganti tersebut selama minimal 1 bulan ya. Jadi setelah Anda menentukan penggantinya apa, langsung dilakukan pembelian. Tujuannya apa? Agar nanti dari pihak auditor juga akan percaya bahwa Anda sudah melakukan penggantian ya. Jangan sampai nanti Anda sudah memutuskan untuk mengganti, kemudian tidak melakukan pembelian secara rutin ya. Jangan sampai begitu. Karena nanti akan dimintai nota-nota pembelian terkait bahan baku yang kita beli. Yang ketiga, lakukan penyesuaian komposisi HPP atau SOP produk jika perubahan bahan baku tersebut berpengaruh terhadap kualitas atau rasa produk terkait ya. Jadi misalkan Anda mengganti bahan baku A menjadi bahan baku B, ini kalau sama-sama gramase 10 gram kok berpengaruh terhadap rasa, maka harus disesuaikan ya. Silakan berkoordinasi dengan tim produksi ya. Jangan sampai kita mengganti bahan baku untuk halal nanti mengorbankan kualitas produk. Yang persiapan selanjutnya adalah menyusun metrik bahan baku per kategori produk dengan catatan nama bahan baku harus sama dengan nama bahan baku pada daftar bahan terbaru ya. Format metriknya dibuat seperti tabel di bawah ini. Jadi yang maksud poin 1 adalah nama-nama di nama bahan ya, dari atas ke bawah ini harus sama dengan yang di sini, yang di slide daftar nama bahan baku ya, harus sama nama bahan bakunya ya. Kalau di sini misalkan mayones, maka di sini juga harus mayones di sini ya. Kemudian cara pengisiannya contohnya seperti ini ya. Saya contohkan untuk yang mudah dengan menu minuman, ada teh manis, jeruk peras, jeruk nipis. Jadi hanya mencentang-centang saja. Jadi pihak LPPOM MUI tidak membutuhkan gramasenya, mereka hanya butuh komposisinya tuh pakai apa aja gitu ya. Jadi misalkan gula pasir ada di semua menu minuman, maka dicentang semua ya. Kalau susu kental manis ada di susu jahe dan kopi susu, maka dicentangnya cukup di 2 produk ini saja ya. Buat tabel metrik ini untuk semua menu ya, yang sudah Anda tentukan untuk didaftarkan di Halal MUI. Yang selanjutnya, Anda juga harus mensosialisasikan kebijakan halal kepada karyawan melalui rapat dengan catatan dihadiri oleh manajemen dan semua karyawan dari produksi, pelayanan, kemudian juga dari administrasi, gudang ya. Kemudian nomor 2, rapat ini harus disertai dengan notulen rapat dan daftar hadir. Harus juga didokumentasikan dengan foto ya. Materinya apa saja ya? Materinya adalah menyampaikan tentang kebijakan halal ya.
mematuhi perundang-undangan terkait jaminan produk halal, menggunakan bahan halal, dan melaksanakan proses produk halal, itu nanti juga perlu disampaikan, menyiapkan SDM-nya, mensosialisasikan dan mengkomunikasikan kebijakan halal ya. Kebijakan halal itu banyak ya, misalkan dari mulai standar kebersihan, standar penyimpanan, standar lingkungan ya, dan lain sebagainya. Kemudian Anda juga perlu mengadakan pelatihan internal tentang halal dengan materi sebagai berikut ya. Ini materi dasar ya. Ada pengetahuan halal haram, pengetahuan benda najis, pengetahuan sertifikasi halal, dan penerapan jaminan halalnya seperti ini ya. Ini yang wajib Anda sampaikan ke karyawan ya. Kalau pelatihan internal di restoran itu juga termasuk di dalamnya, misalkan cara penyembelihan, misalkan Anda menyembelih sendiri, kemudian cara pembersihan, mensucikan ya, itu juga ada pelatihannya. Kemudian juga harus bisa meneliti bahan baku mana yang sekiranya tidak boleh dipakai, mengandung bahan haram dan lain sebagainya ya, juga perlu disampaikan. Yang selanjutnya, Anda juga wajib mencetak poster ya, 2 poster ini, poster halal haram dengan materi persis seperti ini, dan poster praktek penerapan SJPH ya, sistem jaminan produk halal. Ini juga wajib dicetak, nanti bisa dalam bentuk X-banner ataupun nanti di print A3, ditempel di 3 area, di kantor ditempel, di gudang ditempel, dan juga di area produksi. Fungsinya apa? Agar mereka bisa ingat selalu tentang apa yang kita sampaikan tentang halal ini ya. Ini untuk bukti juga nanti kita sudah menyampaikan tentang pentingnya halal, menjaga kehalal di perusahaan kita. Persiapan selanjutnya adalah kita harus melakukan catatan pembelian bahan baku dengan format seperti di bawah ini ya. Nah, jadi nanti Anda mengisi nama bahan, plus merek bahannya apa, jumlah yang digunakan ya, ini berapa yang dibeli ya, misalkan nanti bahan bakunya susu kental manis, mereknya Frisian Flag misalkan ya, jumlahnya nanti berapa pieces yang dibeli, tanggal belinya berapa, kemudian yang tanggung jawab siapa ya, misalkan yang beli gudang berarti gudang nanti yang tanda tangan di sini ya. Ini nanti dibuat ya, tanggalnya disesuaikan dengan tanggal bulan belinya, ada pemilik usaha yang tanda tangan, dan juga penyelia halal ataupun supervisor halalnya siapa ya, tadi tanda tangani. Ini juga nanti bikin 1 bulan ya, untuk sebagai tanda kita sudah melakukan pembelian bahan baku yang sudah halal. Persiapan selanjutnya, kita juga perlu menjalankan form pemeriksaan bahan baku dengan format seperti ini ya. Tanggal datang belinya kapan, nama mereknya apa, nama dan lokasi produsennya ya. Ini juga ditulis. Sesuai tidak sesuai nanti diisi ya. Ini fungsinya untuk memastikan bahwa penyelia halal itu melakukan pemeriksaan terhadap pembelian bahan baku sudah sesuai dengan daftar bahan baku yang tadi ya, yang ada nama PT-nya, ada nama sertifikat halalnya, itu ya fungsinya ya. Ini juga perlu dijalankan. Selanjutnya, kita juga perlu melakukan catatan penyimpanan bahan baku dan produk dengan format seperti ini ya. Nah, kalau ini perlu saya jelaskan juga untuk nama bahan, misalkan susu kental manis, nama produknya nama menu yang berkaitan, misalkan susu kental manis, di sini bisa diisi dengan jeruk peras misalkan ya, jeruk peras kan kopi susu misalkan, kopi susu, merek dan produsennya yang berkaitan dengan nama bahannya yang tadi ya, masuk keluarnya
itu masuk barangnya ya, masuk barangnya tanggal berapa, kemudian dipakainya tanggal berapa di kolom keluar, jumlahnya berapa ya, jumlah yang disimpan ya, penanggung jawabnya bisa diisi dengan gudang. Yang selanjutnya kita juga perlu melakukan catatan produksi ya. Catatan produksi ini juga ditulis tanggalnya kapan ya dilakukan produksi, nama produknya apa, kuantitasnya juga berapa, kode expirednya juga berapa. Nah, untuk di restoran ini bisa kita terapkan. Kalau misalkan ada bahan baku yang setengah jadi, misalkan baceman, itu bisa ditulis sini kodenya kapan ya, kode tanggalnya ditulis, dikasih label ya. Tapi juga untuk yang produk jadi itu, kalau restorannya made by order, nanti ditulis jumlah kuantitas menu yang dibuat di hari itu berapa porsi ya. Yang selanjutnya kita juga perlu melakukan catatan distribusi penjualan produk ya. Nanti tanggalnya, tanggal bikinnya, kemudian nama produknya apa aja ditulis, jumlahnya berapa porsi juga ditulis. Tujuannya itu kalau misalkan cuma di restoran sendiri bisa ditulis di outlet sendiri ya, atau kalau disebar ke beberapa outlet lain, misalkan produk Anda produk kemasan, nanti dijelaskan kemana saja ya. Ini untuk memastikan penelusuran barang yang sudah kita produksi kemana saja ya. Yang selanjutnya, cari tahu pelatihan eksternal tentang sertifikasi halal ya. Misalkan dari pihak LPPOM MUI melakukan ataupun mengadakan pelatihan di hotel gitu kan, ataupun di gedung mana, nanti Anda cari tahu info itu dan ikut ya, sebagai tanda kita sudah melakukan pelatihan eksternal. Nanti kalau itu dilakukan, kita akan lebih mudah mengisi form-formnya di kemudian hari. Kemudian yang ke-14, daftar NIB, nomor induk berusaha berbasis risiko. Kalau tulisan NIB Anda ini belum ada tulisan berbasis risikonya, maka Anda wajib melakukan migrasi ataupun update ya. Saya contohkan ya. Ini ada contoh NIB berbasis risiko, ada tulisan berusaha berbasis risiko ya. Jadi ini yang dibutuhkan untuk pendaftaran halal ya. Kalau nggak ada tulisan berbasis risikonya, Anda wajib update ya. Yang selanjutnya, daftar akun di Si Halal ya. Nanti daftar akunnya itu di sini ya, ada Si Halal. ptsp.halal.go.id. Nanti tinggal create account aja. Ini diisi semua ya. Nanti tipenya Anda sebagai pelaku usaha saja ya. Nama diisi dengan nama perusahaan. Kalau sudah CV ya CV-nya, kalau sudah PT-PT-nya ya. Email perusahaan. Nanti email ini akan menerima formulir ya, soft copy, ada Excel dan Word di situ. Nomor HP-nya, nomor HP perusahaan, passwordnya juga dibikin ya. Nanti kalau sudah jadi tinggal di send ya. Nah, nanti kalau sudah masuk, berhasil punya akun, akan seperti ini ya. Nah, di sini ntar ada pengajuannya, ada reguler sama ada self declare. Nanti teman-teman pilih yang reguler saja. Nah, di sini ya. Klik layanan, kemudian daftar baru. Nah, seperti ini.
Oke, kita lanjut ya. Panduan langkah-langkah pengerjaan sertifikasi halalnya. Jadi setelah Anda nanti persiapan pendaftaran, bikin NIB, kemudian nanti bikin akun halal. Nah, inilah panduan langkah-langkah pengisian formnya ya. Kurang lebih nanti Anda akan menerima email ini setelah Anda bayar DP pertama untuk formulir ya, dari nanti LP POM masing-masing daerah. Ini tersemat ada 7 file. Kalau saya kemarin bayarnya 650.000 ya. Ada beberapa file Word dan Excel yang harus Anda isi semua dengan benar, mulai dari surat permohonan SH sertifikat halal, kemudian ada formulir dari Kemenak ya, formulir permohonan, ada SK penyelia, daftar hidup dan foto KTP-nya, kemudian ada format metrik produk dan bahan, ada manual SJPH, ini yang banyak sekali, sistem jaminan produk halal, yang terakhir formulir pendaftaran IKAR baru ya. Mungkin nanti di tempat Anda akan berbeda penamaannya, tapi secara prinsip akan sama. Nah, dan ada tambahan lagi ya, surat kontrak kerjasama mitra ya. Oke, kita mulai aja ya. Ini adalah surat permohonan SH-nya, diisi dengan nama ownernya atau direkturnya. Kalau sudah CV ya pakai nama direktur ya. Kalau belum masih perorangan, silakan pakai nama pemiliknya ya. Diisi di file Word-nya. Yang selanjutnya formulir permohonan khusus ya. Ini bentuknya Excel, tapi ntar bisa diisi ya. Diisi dengan data usaha Anda ya, nama perusahaannya apa, PT atau CV segala macam. Nanti yang nomor pendaftaran ini nggak usah diisi ya. Ini tanggal pendaftaran juga nggak usah, nanti biar dari LP-POM yang bantu isi. Yang tanda tangan di sini adalah owner atau direkturnya. Ini lembar keduanya. Ini cukup diisi NIB saja, nanti yang IUMK tidak perlu ya. NPP juga tadi diisi. Pimpinan sama penanggung jawab nanti boleh sama ya, ketika nanti penanggung jawabnya adalah pimpinan perusahaan itu sendiri atau direkturnya. Nama penyelia halal ini harus berbeda, jangan sama ya. Nanti Anda menentukan misalkan satu orang untuk menjadi penyelia halal atau supervisor halalnya, bisa dari manajernya atau dari orang yang Anda percaya di perusahaan itu. Jenis produknya nanti diisi, jenis jumlah menunya maksudnya ya. Merek dagang merek Anda sendiri, area pemasaran juga diisi sesuai dengan realnya ya. Lokal atau nasional atau internasional ya. Kemudian ini lebih ke daftar menu ya, daftar menu. Nama menunya apa? Mungkin nanti yang tidak dipublikasikan juga bisa diganti aja dengan keterangan untuk nama menu yang tidak umum. Barisnya ditambah sendiri ya, sesuai dengan jumlah menu yang Anda akan daftarkan ya. Yang selanjutnya pengisian SK penyelia halal. Jadi yang di sini yang atas ini diisi nama pemimpinnya siapa, yang di bawah ini adalah diisi ketuanya, anggotanya nanti terdiri dari supervisor, tim produksi bisa 2 orang, admin 1 orang, gudang 1 orang ya. Ini adalah tim supervisor halalnya. Tugasnya ngapain? Mengawasi ya, mengawasi proses produk halal, menentukan tindakan perbaikan pencegahan ketika ada bahan baku yang sudah expired, misalkan halalnya dan lain sebagainya ya.
dan mendampingi auditor ketika ada pemeriksaan lapangan. Nanti yang tanda tangan di sini adalah pemimpin perusahaannya. Kalau yang ini cukup diisi ketuanya saja. Yang ini daftar riwayat hidup ketuanya, foto KTP ketuanya, ya, tidak perlu anggotanya. Kemudian di file Excelnya format metrik perubahan baku ada dua tabel. Tabel pertama tentang metrik komposisinya, yang tabel kedua daftar bahan bakunya, ya. Ini yang tadi saya sampaikan di awal, ya, persiapan ya untuk nggarap ini, ya. Nanti ini bisa berhalaman-halaman, mungkin bisa 10 atau sampai 15, tergantung dari kategori menunya sebanyak apa, ya. Dan nanti ini dibuat per 6, ya, biar nanti ngeprintnya juga nggak acak-acakan, rapih gitu, ya. Kalau daftar bahan baku ini harus semuanya, ya, yang dipakai untuk bikin menu Anda itu yang dicantumkan. Formulir pendaftaran ikrar baru. Nah, ini diisi sesuai dengan data perusahaan Anda, ya. Kontak nomor HP-nya ataupun teleponnya bisa diisi dengan data direktur atau punyanya perusahaan, boleh. Kata HO bisa diedit, nanti diganti dengan NIB, nomor NIB-nya diisi. Ini juga sama, ya, diisi jenis produk makanan minumannya, jenis produk diisi makanan minuman, nama produk diisi mereknya apa, ya. Omsetnya nanti bisa diganti dengan rupiah kalau Anda kesulitan menentukan porsinya berapa gitu, ya. Misalnya aja rupiah berapa juta gitu. Produk tersebut kami pasarkan di outlet sendiri, misalkan tidak ada titipan kemana-mana. Tapi kalau titipan kemana-mana diisi lengkap, ya, outlet sendiri, kemudian di toko A, toko B, toko C, dan sebagainya. Nanti yang di sini yang tanda tangan adalah pemimpin perusahaannya. Kemudian ini, ya, ini daftar produk olahan, ya. Jadi tadi kan di formulir yang Excel tadi kan ada isian. Nah, ini cukup salah satu aja. Ini saya contohnya ini, ya. Ada nama menu atau nama produk, keterangannya apa. Keterangan diisi ketika nama menu Anda unik atau tidak umum. Misalkan saya contohkan es matahari. Ini keterangannya adalah jeruk peras dicampur soda, ya. Contohnya seperti itu. Oke. Lanjut untuk daftar bahan digunakan dan asalnya. Nah, ini juga saya berikan contoh. Susu kental manis, mereknya manis aja, produsennya PT ABC, dibeli dari toko tetangga, nama sertifikat halalnya berapa ditulis di sini, ya. Ini juga harus sama, ya, nama bahannya dengan daftar bahan baku yang tadi. Kemudian formulir. Nah, kalau untuk di dalam file Word ini, formulir pendaftaran ada dua data, metrik bahan baku sama alur proses, ya. Ini tidak perlu diisi, ya, dihilangkan saja karena nanti sudah ada di berkas SJPH, Sistem Jaminan Produk Halal, ya. Jadi jangan double, ya. Ini tidak perlu diisi di formulir pendaftaran ikrar baru karena nanti sudah ada di SJPH-nya. Kalau ini diisi dengan data owner, ya, seperti biasa. Kalau diminta materai dikasih materai, ya. Materai kita sekarang sudah 10.000. Kalau ini yang tanda tangan penyelianya, ya, ketuanya, bukan pimpinan perusahaan. Pernyataan dari ikrar halal diisi dan ditandatangani dengan data penyelia halal, ya. Karena kemarin saya sempat salah isinya pakai pimpinan perusahaan, dikoreksi. Kemudian ini form denahnya Anda isi dengan nama perusahaan, pemiliknya siapa, alamat, segala macam, telepon. Nanti denahnya tidak perlu gambar manual pakai Corel segala macam, ya. Anda boleh screenshot dari Google Map, ya, seperti yang sudah pernah saya lakukan. Tinggal screenshot aja di
zoom gitu. Kalau sudah nemu nanti alamat usaha Anda, tinggal di screenshot saja, ditempel ya. Kemudian ini silakan diisi sesuai data real ya. Ini saya cuma mencontohkan saja, pakai centang-centang, kemudian di lingkari segala macam ya. Nanti untuk cara dan tempat pengemasan juga disesuaikan dengan usaha Anda ya. Misalkan kami menggunakan sarung tangan atau jepitan makanan ketika memasukkan produk ke dalam plastik atau kardus gitu kan. Tempat pemasanan dilakukan di atas meja display, jadi bukan di bawah tanah ya. Kemudian pengiriman dilakukan dengan menggunakan motor box yang tertutup dan tujuan pengirimannya kemana, misalkan distribusinya kemana, ataupun ke alamat customer juga boleh ya. Keterangan pembuangan limbah. Pembuangan limbah ditempatkan di tempat sampah besar pada halaman belakang toko atau resto, kemudian diambil 3 kali dalam seminggu oleh tukang sampah ya. Juga perlu dijelaskan, jangan sampai nanti pihak auditornya halal mengira ada penimbunan sampah di belakang resto kita, itu juga tidak bagus ya. Untuk DNA produksinya, ini contoh aja ya, tempat piring di mana, digambarnya pakai kuat udah cukup ini ya, tidak perlu korel ya. Yang penting jangan manual pakai tangan ya, biar nanti lebih jelas dibacanya seperti ini. Kemudian untuk halaman diagram alir proses produksi, nah ini saya kasih contoh kopi susu ya. Jadi persiapan dan bahan itu diisi nama menu dulu, kemudian proses 1 sampai proses 4 ini berkenaan dengan bahan baku ya. Bahan bakunya misalkan kopi bubuk hitam, susu SKM, gula pasir, keterangan pelakuan, masukkan bubuk dan seterusnya ya. Dikemas, dikasih keterangan, dikemas dengan gelas plastik jika delivery atau take away ya. Jadi ini contohnya ya, dan ini harus per menu, jadi ntar banyak banget ya. Makin banyak menu Anda, makin banyak untuk diagram alir proses produksinya ya. Nanti biasanya dikategorikan per jenis menu. Kemudian untuk isian risalah kaji ulang manajemennya saya kasih contoh ya, seperti ini contohnya ya. Komitmennya, nama usaha Anda berkomitmen untuk menjalankan sistem jaminan produk halal secara konsisten dan seterusnya. Ini contohnya, dicontek saja nggak apa-apa ya, tapi dengan catatan Anda juga harus komit dengan apa yang saya tuliskan di sini ya. Jangan sampai nanti cuma nulis aja tapi nggak dijalanin ya. Yang tanda tangan siapa? Pemilik usaha dan penyedianya, keduanya ya. Ini contoh pengisiannya. Oke. Sebelum saya tutup, nanti saya akan membuka data SJPH-nya ya. Jadi ini adalah bentuk SJPH-nya, sistem jaminan produk halal. Nanti yang warna merah silakan disesuaikan dengan kondisi sekarang atau kondisi data perusahaan Anda, tanggalnya, nama perusahaannya ya, jangan sampai kelewat ya. Nah ini sempat saya sampaikan juga di depan ya, karena saya sebagian ngambil dari sini di sesi persiapan pendaftaran tadi ya. Saya hanya menjelaskan yang perlu saya jelaskan lebih detail aja. Kalau tidak saya jelaskan berarti saya anggap itu mudah buat Anda mengisi ya. Nah ini ya, ini Anda perlu menuliskan ini. Jadi ini kalau Anda tadi sudah ikut persiapan, ada pelatihan eksternal halal yang diselenggarakan oleh LPPOM MUI-nya, Anda ikut di situ. Nanti tulis di sini nama pelatihannya apa, penyelenggaranya siapa, bisa badan pemerintah ataupun swasta ya. Waktu dan pelaksanaannya di mana ya, tadi tulis di sini. Nah, kalau internal sudah dilakukan juga diisi di sini nama pelatihannya apa, misalkan pelatihan penyembelihan unggas misalkan, atau pelatihan pembersihan bahan baku sesuai dengan aturan syar'i agama Islam misalkan ya.
materinya apa aja, nama pemateri siapa, tempatnya di mana. Tapi kalau ini belum diisi, maka Anda wajib menuliskan ini ya, jawaban dari ini. Ini kan kalau belum, kita wajib melakukan perencanaan ya. Kami akan menyelenggarakan pelatihan. Ini pelatihan ya, pelatihan internal halal dengan rencana sebagai berikut: harinya kapan, waktunya jam berapa, tempatnya di mana. Pesertanya ini ya, ada direktur, manajer, admin, gudang, storekeeper, kemudian kepala chef, asistennya, dan server 2 orang. Pematerinya bisa mengundang dari LPPOM MUI. Materinya bisa tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk menjaga sistem jaminan produk halal berjalan di perusahaan ya. Daftar bahan baku yang tadi saya contohkan di awal ya, ini juga diisi. Nanti prakteknya ini akan jadi berhalaman-halaman ya, karena ini kan cuma contoh aja. Satu halaman bisa hanya muat berapa nih, 9 ya. Karena nanti setiap halaman tuh harus ada tanda tangan pemilik dan penyedia halal, jadi nggak bisa dimaksimalkan sampai bawah ya. Begitupun dengan ini, dengan metriknya juga sama ya. Ini juga perlu jadi banyak halaman, tergantung dari jenis menu Anda. Kemudian ini ya, ini juga sama, sudah saya jelaskan di persiapan pendaftaran. Ini jangan lupa diisi materi ya. Kemudian layoutnya juga tadi sudah saya jelaskan, cara mengisinya. Fasilitas produksi diisi, misalkan ada freezer ya, chiller, lemari ya, dan lain sebagainya diisi ya. Kemudian catatan penyimpanan bahan baku juga tadi sudah saya jelaskan ya. Sebagai besar sudah saya jelaskan di persiapan pendaftaran. Kalau ini nanti juga diisi ya, dicentang, jangan sampai kelewat, dicentang. Ada prosedur tertulis yang menjamin ketelusuran ya gitu kan. Ini tadi yang tadi, kalau Anda menjalankan form di sesi persiapan pendaftaran, Anda bisa mengisi ini dengan iya semua ya, karena sudah jalan ya. Penanganan juga sama tadi isi ya. Ada prosedurnya nggak? Kalau ada ditulis iya semua ya. Ini juga diisi ya, ini juga wajib diisi sesuai dengan itunya, pertanyaannya. Apakah kebijakan halal telah ditetapkan? Ya, gitu kan. Terus, kalau ini nggak usah ya, bukti bangunan nggak usah. Yang ada isi cuma ya atau tidak saja. Ini juga tadi sudah saya contohkan cara ngisinya untuk risalah manajemen ya. Oke. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Kalau ada pertanyaan nanti bisa komen di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat apa yang saya jelaskan tentang proses sertifikasi halal MUI jalur reguler ya. Hati-hati, Oktober 2024 sudah harus punya semua. Kalau nggak punya nanti kita bisa didenda ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.